Halo, berjumpa lagi di dunia novel. Kali ini kita akan melanjutkan Everlasting Dragon Emperor. Selamat menyaksikan. Bab 176 Luming belum mati. Lu Yunxiong, menyerah saja, bahkan jika aku mati, aku tidak akan membiarkanmu berhasil. Li Ping memarahi. Jalang, apa gunanya bertahan? Suamimu sudah mati, dan sekarang, bajingan kecil Luming itu juga mati. Melawanku, aku ingin kalian semua mati. Lu Yunxiong memarahi. Kamu berbicara omong kosong, anakku Luming tidak akan pernah mati. Teriak Li Ping. Apakah dia tidak akan mati? Jangan membohongi dirimu sendiri, dia sudah mati dan tidak bisa mati lagi. Kamu tidak punya apa-apa untuk diandalkan. Lu Yunxiong mencibir lagi dan lagi, memukul Li Ping dengan sepenuh hati. Ming Er. Tubuh Li Ping bergetar, air mata menggenang di matanya. Meskipun dia tidak mengakuinya di mulutnya, dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Luming mungkin benar-benar mengalami kecelakaan. Sekte Pedang Xuanyuan mengirim seseorang untuk mengumumkannya, bagaimana mungkin itu salah? Dia putus asa. Lu Yunxiong, jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut dihukum oleh petinggi Sekte Pedang Xuanyuan? Seorang tetua inti berteriak dengan marah. Haha, hukuman? Ketika Luming masih hidup, dia memang jenius yang tiada tara. Dia digunakan kembali oleh Sekte Pedang Xuanyuan, tapi sekarang dia sudah mati. Siapa yang akan menghukumku karena menjadi orang mati? Adalah anggota keluarga Duanmu, dan pejabat senior dari Sekte Pedang Xuanyuan, bagaimana mereka bisa menghukum anggota keluarga Duanmu? Ini konyol. Lu Yunxiong tertawa terbahak-bahak. Beberapa pria besar lainnya dari keluarga Duanmu juga tertawa panjang dan keras, sangat bangga. Sayang sekali, sayang sekali, sayang sekali bajingan kecil Luming sudah mati, jika tidak, aku akan membunuh ibunya di depannya, dan biarkan dia merasakan bagaimana rasanya kehilangan orang yang dicintai. Ningkong berkata dengan nada yang sangat dingin. Bah, pria tak tahu malu, seperti ayah seperti anak laki-laki, mirip denganmu, tidak heran anakmu mati di tangan Ming Er. Li Ping memelototi Ningkong dengan marah, dan berkata dengan nada menghina. Mencari kematian. Ningkong sangat marah, dan berkata kepada Lu Yunxiong, kakak Lu, saya tidak berpikir kita harus menunggu lebih lama lagi. Biarkan saya bertindak sekarang dan siksa Jalang ini. Saya ingin dia bertahan hidup atau mati. Ketika saatnya tiba, kondisi apa yang kamu miliki, dia masih tidak setuju dengan jujur. Lu Yunxiong, ayo lakukan dengan cara ini. Kita tidak punya banyak waktu untuk dihabiskan di sini. Orang tua dari keluarga Duanmu duduk di kursi Grand Master membuka matanya dan berkata, Oke. Ayo lakukan seperti ini. Aku serahkan orang ini pada saudara Ning. Kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Gunakan cara apapun yang kamu bisa. Lu Yunxiong menyeringai muram. Lu Yunxiong, apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu masih manusia bagi orang-orang dari keluarga Lu? Seorang tetua inti dari keluarga Lu meraung dengan marah. Menabrak. Tiba-tiba, Ningkong bergerak dan menampar sesepuh inti dengan telapak tangan. Ningkong adalah yang terkuat dari tingkat ke-9 dari seniman bela diri yang hebat, sesepuh inti dari keluarga Lu, bagaimana dia bisa melawan, tubuhnya ditusuk oleh kekuatan telapak tangan yang agung, dan dia terbang keluar tanpa bernapas. Beberapa orang tua mengoceh di sini, mencari kematian. Ningkong berkata dengan dingin. Kamu akan mati dengan buruk, Lu Yunxiong, kamu akan menderita pembalasan. 3 tetua inti lainnya berteriak satu demi satu. Sekarang, dari 7 tetua inti keluarga Lu, hanya tersisa 3, dan yang lainnya dibunuh oleh keluarga Duanmu 2 hari lalu. Diam, teman-teman lama, aku ingin menyelamatkan hidupmu, tapi sekarang sepertinya itu tidak perlu, ambil tindakan dan bunuh mereka untukku. Lu Yunxiong melambaikan tangannya. Bang! Bang! Di sekeliling, beberapa pria besar dari keluarga Duanmu menghunus pedang mereka dari sarungnya dan hendak menyerang. Pada saat ini, seorang pria besar berlumuran darah berlari dengan terhuyung-huyung. Ini tidak baik, itu tidak baik. Teriak pria besar itu. Apa yang terjadi? Ekspresi Lu Yunxiong berubah. Luming, ini Luming. Pria besar itu berseru. Begitu ucapan ini keluar, penonton terkejut. Apa Luming? Luming sudah mati. Kata Lu Yunxiong.
Tidak, dia tidak mati, dia tidak mati, dia masuk. Pria besar itu berteriak, matanya berkilat ketakutan. Apa? Lu Yunxiong dan yang lainnya terkejut. Adapun Li Ping, tiga tetua inti tercengang sesaat, dan kemudian menjadi gembira. Ming Er belum mati. Ming Er belum mati. Li Ping bergumam pada dirinya sendiri, menangis kegirangan, air mata terus mengalir, dan dia gemetar karena kegembiraan. Haha, Tuan Muda belum mati, jadi aku tahu itu. Bagaimana mungkin Tuan Muda mati? Tetua inti keluarga Lu tertawa. Tidak mungkin, bagaimana mungkin? Lu Yunxiong meraung marah. Tidak ada yang mustahil. Teriakan dingin datang dari langit, dan sesosok muda, dengan kaki di atas kehampaan dan tubuhnya seringan apapun, melayang masuk seperti ini. Lu Ming, ini Lu Ming. Ini benar-benar dia benar-benar belum mati. Terdengar seruan dari lapangan. Haha, ini benar-benar Tuan Muda. Tiga tetua inti tertawa. Ming Er. Li Ping sangat bersemangat. Lu Ming, ini benar-benar dia. Lu Yunxiong dan Ningkong meraung kaget. Lu Ming tidak melihat yang lain, dia terus-menerus menginjak kakinya, sosoknya seperti angin, dan mendarat di depan Li Ping. Melihat wajah Li Ping yang pucat dan lemah, jantung Lu Ming berdebar kencang, matanya memerah, dan dia berkata, Ibu, anakku terlambat, dan aku membuatmu menderita. Ming Er, apakah ini benar-benar kamu? Pikir. Ibu, aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Li Ping menyentuh wajah Lu Ming, air mata mengalir di wajahnya. Awalnya, dia benar-benar mengira Lu Ming sudah mati, dan dia putus asa. Tetapi sekarang Lu Ming berdiri di depannya hidup-hidup, kegembiraannya tak terlukiskan, dan dia sepertinya telah banyak pulih. Ibu, ambil obat mujarab ini. Lu Ming mengeluarkan obat mujarab yang dapat menyehatkan darah dan memberi makan Qi, dan meminta Li Ping untuk mengambilnya. Li Ping mengambil ramuan itu, tetapi sepertinya mengingat sesuatu, wajahnya berubah drastis, dan dia berkata, Ming Er, cepat pergi, jangan khawatirkan ibumu, pergi. Kamu mau pergi? Ini konyol. Suara Lu Yunxiong terdengar dingin. Pada saat ini, Lu Ming berbalik perlahan, wajahnya acuh tak acuh, matanya sangat dingin, matanya menyapu Lu Yunxiong, Ningkong, dan anggota lain dari keluarga Duanmu, dan suara dingin keluar, kalian semua akan mati. Niat membunuh Lu Ming sangat kuat, dia tidak pernah memiliki niat membunuh yang begitu kuat pada seseorang. Naga itu memiliki sisik terbalik, jika kamu menyentuhnya, kamu akan membunuhnya. Bagi Lu Ming, anggota keluarga adalah punggungnya. Haha, Lu Ming, konyol bahwa kamu masih ingin membunuh kami. Lu Yunxiong tertawa. Bunuh, Lu Ming harus membunuhnya, dan berpura-pura bahwa dia tidak muncul hari ini dan mati di reruntuhan Dongi. Pria tua yang duduk di kursi Grand Master bangkit dan berkata dengan dingin. Jika Lu Ming kembali ke sekte pedang Xuanyuan, akan sangat sulit bagi mereka untuk melakukannya. Mari kita ambil tindakan hari ini dan bunuh Lu Ming, seolah-olah Lu Ming tidak muncul dan mati di reruntuhan suku Dongi dengan cara ini, selama pejabat senior sekte pedang Xuanyuan tidak mengirim seseorang ke selidiki, mereka tidak akan tahu. Lu Ming, memang benar kamu tidak mati. Hari ini, aku akan membunuh kerabat terdekatmu di depanmu, sehingga kamu bisa merasakan sakitnya kehilangan orang yang dicintai. Haha. Ningkong tertawa. Lu Ming, kamu sangat bodoh. Jika aku jadi kamu, aku akan langsung kembali ke sekte pedang Xuanyuan, namun berani muncul di sini di atas kapal? Kamu mencari kematian. Lu Yunxiong tertawa tanpa henti. Bab 177 pecahnya perang besar. Tuan Muda, cepat dan tinggalkan kami sendiri. Teriak seorang tetua inti. Bunuh. Bunuh. Namun, aura pembunuh Lu Ming melonjak ke langit, momentumnya meledak, dan tombaknya menyapu ke arah anggota keluarga Duanmu di sekitarnya. Bunuh dia! Teriak Lu Yunxiong. Desir! Desir! Satu demi satu, pedang terhunus, dan orang-orang besar dari keluarga Duanmu berteriak dengan marah, dan menebas Lu Ming satu demi satu. Lusinan orang menembak bersama. Namun, tombak panjang Lu Ming menyapu, dan cahaya pisaunya jatuh. 5 atau 6 pria besar tersapu oleh Lu Ming seperti kerang, menabrak dinding kompleks, dan meluncur ke bawah seperti lumpur, tanpa nafas sedikit pun.
Bunuh! Luming berteriak dengan marah, dan menyapu dengan tembakan lain, dan 7 atau 8 pria besar terbunuh. Ini semua adalah prajurit di dunia seni bela diri, dan mereka jauh dari Luming. Serang, seniman bela diri yang hebat, serang! Lu Yunxiong terkejut dan marah. Di tangga, lebih dari selusin prajurit setingkat seniman bela diri hebat bergegas keluar dan bergegas menuju Luming. Lebih dari selusin prajurit di alam guru bela diri agung memiliki tingkat kultivasi terendah dari tingkat pertama guru bela diri agung, dan tingkat tertinggi dari tingkat kelima guru bela diri agung. Lebih dari selusin orang bergabung, dan kekuatannya mencengangkan. Longsor. Dalam sekejap, Luming meledak dengan seluruh kekuatannya, tanpa syarat. Garis keturunan dan kekuatan api semuanya ditampilkan, dan kekuatan tempur sepenuhnya diaktifkan. Selama periode waktu ini, Luming membuat kemajuan besar, dan sebelum dia keluar, momentum api akhirnya mencapai kesuksesan kecil. Momentum api itu kecil, dan kekuatannya sangat menakutkan, membuat Luming terlihat penuh dengan panas yang membakar, seolah-olah seluruh tubuhnya seperti gunung berapi, kobaran api. Ledakan! Luming tidak peduli dengan serangan itu, dan tombak panjang itu tersapu, dengan potensi tanah longsor. Menabrak! Menabrak. Hasilnya sama seperti sebelumnya. Luming hancur, dan 4 atau 5 ahli di dunia seni bela diri terpesona. Tulangnya patah, organ dalamnya hancur, dan dia meninggal sebelum mendarat. Kuat, sangat kuat. Lu Yunxiong dan yang lainnya tersentak, kaget sekaligus marah. Li Ping, 3 tetua inti terkejut, dan senang. Bunuh! Aura pembunuh Luming seperti air pasang, momentumnya seperti pelangi, dan matanya sudah merah. Ledakan! Tembakan lain ditembakkan, dan beberapa master di dunia seni bela diri terbunuh. Luming memegang tombak panjang, seperti dewa perang yang tak terkalahkan, dia menyerang dan membunuh secara vertikal dan horizontal, seperti tidak ada orang di negeri itu. Orang-orang dari keluarga Duanmu ketakutan dan mau tidak mau mundur. Anak ini, kamu tidak bisa tinggal, itu terlalu menakutkan. Ningkong, Lu Yunxiong dan yang lainnya meraung dalam hati, ketakutan. Setiap kali saya melihat Luming, saya akan menemukan bahwa kekuatan Luming telah meningkat pesat, seolah tidak akan pernah berhenti. Aku akan membunuhnya. Ningkong meraung, tubuhnya seperti gosok menerkam Luming. Di udara, dia bertepuk tangan dengan satu telapak tangan. Ningkong, master tertinggi dari seniman bela diri tingkat 9 yang hebat, serangan telapak tangan ini menghancurkan bumi. Ruang meraung, udara meledak, dan tekanan mengerikan dengan panik mengalir ke arah Luming. Perisai kuno. Sebuah perisai kuno muncul dan berdiri di depan Luming. Hancurkan. Pada saat yang sama, Luming meledak dengan gerakan terkuat, meluncur ke arah telapak tangan Ningkong. Ledakan. Gelombang udara yang menakutkan bergulir, serangan Luming dihancurkan, dan telapak tangan yang kuat terus meledak ke arah Luming. Ming Er. Li Ping menjadi pucat karena terkejut. Saat ini, Li Ping dipimpin oleh 3 tetua inti dan mundur ke sudut kompleks. Kapan? Telapak tangan yang kuat mengenai perisai di depan Luming, dan raungan dahsyat meletus. Perisai kuno terus bergetar, lalu meledak, tubuh Luming terlempar ke belakang, terbang lebih dari 20 meter, dan menabrak dinding dengan keras sebelum berhenti. Engah! Seteguk darah menyembur keluar. Netizen tolong ingatkan, harap perhatikan sisa mata Anda saat membaca untuk waktu yang lama. Ini adalah garis pemisah yang indah. BR. Seniman bela diri yang hebat, Ninevolt, sangat kuat. Luming diam-diam terkejut. Baru saja, dia sudah melawan dengan seluruh kekuatannya. Pertama, dia memotong sebagian kekuatan telapak tangan lawan dengan teknik ledakan, dan kemudian melawan dengan formula perisai kuno. Dengan tubuh sempurna kelas 2, dia masih terluka oleh telapak tangan. Darahku benar-benar tidak berguna bagi makhluk yang 5 tingkat lebih tinggi dariku. Luming menghela nafas secara diam-diam. Baru saja, waktu untuk semburan darahnya belum berlalu, dan itu bisa menelan setengah dari serangannya, tetapi gagal sekarang. Basis kultivasi Ningkong 7 tingkat lebih tinggi darinya, perbedaannya terlalu jauh. Luming terkejut, tetapi dia tidak tahu bahwa Ningkong dan yang lainnya bahkan lebih terkejut.
Luming benar-benar memblokir telapak tangan Ningkong, meskipun dia terluka, dia tidak terbunuh, ini luar biasa. Terutama Ningkong sendiri, bahkan lebih ngeri lagi. Anda tahu, dia adalah master dari seniman bela diri hebat tingkat 9. Meskipun dia tidak mencoba yang terbaik, dia yakin bahwa bahkan prajurit dari seniman bela diri hebat tingkat ke-8 akan terluka oleh telapak tangannya, dan apa kultivasi Luming? Tingkat kedua dari seniman bela diri yang hebat. Bagaimana ini bisa terjadi? Seni bela diri tingkat bumi, kamu benar-benar mengolahnya menjadi seni bela diri tingkat bumi? Pria tua dari keluarga Duanmu yang sedang duduk di kursi Grandmaster berteriak dengan gila. Apa? Seni bela diri tingkat bumi? Yang lain bahkan lebih ngeri. Seni bela diri tingkat bumi sangat langka, dan kesulitan kultivasinya bahkan lebih mencengangkan. Umumnya, prajurit yang tidak berada di alam Wusong dapat mempraktikannya. Luming hanya berada di tingkat kedua dari master seni bela diri hebat, bagaimana dia bisa berhasil berlatih? Bunuh, aku harus membunuhnya. Pada saat ini, Lu Yunxiong, Ningkong, dan para tetua dari keluarga Duanmu berteriak dalam hati mereka. Mereka ketakutan. Bakat Luming terlalu menakutkan. Jika dia dewasa, Tuhan tahu apa itu akan menjadi. Itulah malapetaka mereka, yang hanya bisa dihindari dengan membunuhnya di buayan. Ledakan. Aura di tubuh Ningkong berkembang. Dan lelaki tua dari keluarga Duanmu juga meledak dengan aura. Seniman bela diri Jiusong yang hebat, dan lebih kuat dari Ningkong, adalah puncak dari seniman bela diri Jiusong yang hebat. Luming, kamu akan mati hari ini. Lu Yunxiong meraung dengan marah. Benarkah? Kamulah yang meninggal hari ini. Suara Luming sangat acuh tak acuh. Ming cepatlah. Kamu bukan lawan mereka sekarang, selama kamu pergi, mereka tidak berani melakukan apapun padaku. Teriak Liping, sangat khawatir. Orang-orang itu terlalu kuat, dan Luming jelas bukan tandingannya. Ibu, jangan khawatir, orang yang menyakitimu, bahkan jika itu adalah akhir dunia, aku akan membunuhnya. Luming sedikit tersenyum. Pada saat ini, tangannya bersinar, dan Fire Tong Spear menghilang, digantikan oleh Demon Suppressing Spear. Jiwa binatang, aku tidak menyangka akan berguna secepat ini. Luming berbisik. Itu benar, dia bermaksud untuk berintegrasi ke dalam jiwa binatang buas dan melawan Ningkong dan yang lainnya. Dalam senjata penekan iblis, ada 2 jiwa setengah binatang. 2 di antaranya berada di level puncak Wusong, yang dikenal sebagai jiwa binatang dari Raja Setengah Langkah. Dan setengah kepala itu adalah jiwa binatang tingkat Raja. Luming bermaksud untuk berintegrasi ke dalam jiwa binatang buas di puncak Wusong. Tapi itu akan mengambil banyak risiko dengan basis kultivasi dan kekuatan fisik Luming saat ini, dia tidak yakin bisa menahan serangan balasan. Tapi, saat ini, hanya ada satu cara. Jiwa binatang buas, keluar! Pistol penekan iblis bergetar, dan seekor binatang buas meraung keluar. Seekor serigala raksasa hitam meraung dan terbang ke tubuh Luming. Ledakan! Pada saat ini, tubuh Luming meletus dengan aura yang sangat kuat. Aura ini kuat, jahat, tirani, dan penuh aura pembunuh. Mengaum. Luming tidak bisa menahan raungan, suaranya tidak terdengar seperti manusia, tapi seperti serigala. Tidak, dia menyatu menjadi jiwa binatang yang sangat kuat, hentikan dia. Lelaki tua dari keluarga Duanmu berteriak dengan marah. Bab 178 membunuh Ningkong. Ledakan! Ledakan! Orang tua dari keluarga Duanmu dan Ningkong bergerak, dan 2 serangan mengerikan meledak ke arah Luming. Mengaum! Dengan raungan, Luming melompat keluar dan menyapu tombaknya. Udara meledak, ruang berguncang, dan riak seperti gelombang air muncul. Dengan 2 pukulan, para tetua dari keluarga Duanmu dan Ningkong terkejut dan terbang kembali. Ningkong bahkan lebih tertekan, dan langsung menyemburkan seteguk darah. Bagaimana itu bisa begitu kuat? Tingkat monster apa itu? Ningkong berteriak tak percaya. Terintegrasi dengan jiwa binatang yang begitu kuat, dia tidak akan bertahan lama sebelum diledakkan oleh kekuatan yang kuat dari jiwa binatang. Ayo bertarung bersama untuk membuatnya meledak lebih cepat. Teriak lelaki tua dari keluarga Duanmu. Saat ini, Luming memang berada di bawah tekanan besar. Kekuatan mengamuk dari jiwa binatang mengamuk di tubuhnya, sangat tirani.
Erangan keluar dari otot dan tulangnya, seolah-olah bisa meledak kapan saja. Bahkan tubuh sempurna kelas 2-nya tidak bisa menolak. Pada saat ini, darah mengalir di tulang punggungnya, dan kekuatan melahap yang kuat keluar. Kekuatan melahap ini mengimbangi sebagian besar kekuatan sobek tirani. Ini sangat melegakan tekanan Luming. Bunuh! Teriak Luming, melangkah maju, targetnya adalah Lu Yunxiong. Lu Yunxiong, dia harus membunuh. Tolong aku! Lu Yunxiong menjadi pucat karena ketakutan, kakinya gemetar ketakutan, dan dia mundur. Kali ini, tetua keluarga Duanmu dan Ningkong datang lagi. Ada juga anggota lain dari keluarga Duanmu yang bekerja sama satu sama lain energi pedang, cahaya pedang, dan kekuatan telapak tangan menembus udara untuk membunuh Luming. Serigala mertakan langit. Luming meraung, rambut panjangnya berkibar dan napasnya seperti setan. Tombak menusuk keluar, dan serigala melolong, dan serigala hitam raksasa terbang keluar dari tombak. Ini adalah teknik pertempuran jiwa binatang serigala raksasa hitam, dan karena integrasi jiwa binatang buas, Luming dapat menggunakannya untuk waktu yang singkat. Sekelompok serigala raksasa hitam melompat keluar, cakar mereka memecahkan langit, dan bergegas menuju tuan dari keluarga Duanmu. Ah! Ah! Jeritan naik dan turun, dan lebih dari selusin pria besar dari keluarga Duanmu langsung tercabik-cabik. Tetua keluarga Duanmu dan Ningkong dipukul mundur oleh 7 atau 8 serigala hitam raksasa. Bunuh, bunuh! Bunuh, bunuh, bunuh! Luming memegang pistol panjang, seperti harimau memasuki kawanan domba, dan membunuh anggota keluarga Duanmu yang tersisa. Darah berceceran di mana-mana, dan energi darah memenuhi udara pada saat ini. Luming berubah menjadi dewa pembunuh, membantai sesuka hatinya. Setiap kali bayangan senjata berkedip, satu orang akan terbunuh. Hanya dalam beberapa tarikan napas, lebih dari 20 orang tewas. Monster, iblis, ayo pergi! Kurang dari 10 anggota keluarga Duanmu yang tersisa ketakutan, dan lari dengan putus asa, melarikan diri keluar. Tubuh Luming melintas dan membunuh beberapa orang lagi. Mundur, Luming tidak terkalahkan sekarang, ayo mundur dulu. Orang tua dari keluarga Duanmu juga gemetar ketakutan, meraung lagi dan lagi, lalu melolong panjang. Dukun. Kemudian, ada suara kicau di langit. Kedua elang besar itu terbang ke bawah. Ingin mundur? Serahkan padaku. Teriak Luming, dan bergegas keluar, menyapu tombaknya. Ledakan! Ledakan! Orang tua dari keluarga Duanmu dan Ningkong bekerja sama untuk melawan Luming, tetapi hasilnya adalah keduanya mundur dengan kasar. Wajah Ningkong bahkan lebih pucat, dan dia memuntahkan seteguk darah lagi. Ayo pergi! Orang tua dari keluarga Duanmu memanfaatkan sosoknya untuk melayang kembali, mundur ke sisi Lu Yunxiong, meraih Lu Yunxiong, dan sosoknya melesat ke langit, bergegas ke ketinggian 100 meter dalam sekejap. Meskipun petarung yang kuat di puncak lapisan ke-9 guru bela diri agung tidak dapat terbang, mudah untuk melompat setinggi ratusan meter. Pada saat ini, 2 elang besar juga terbang sejauh ini. Orang tua dari keluarga Duanmu dan Lu Yunxiong mendarat di punggung burung nasar besar, dan burung nasar itu membunyikan klakson dan terbang lurus ke atas. Lu Yunxiong adalah ayah Lu Yao dan calon ayah mertua Duanmu Lin, dia memiliki status yang tidak biasa, jadi tentu saja dia ingin menyelamatkannya. Menabrak. Pada saat ini, Ningkong menginjak kakinya, dan sosoknya juga naik semakin tinggi, terbang menuju elang besar lainnya. Serahkan padaku. Luming meraung, tubuhnya seperti bola meriam, membubung ke langit, membunuh Ningkong. Longsor. Tombak itu mengarah ke Ningkong seperti puncak gunung. Pembantaian darah. Ningkong meraung, menyemprotkan 2 teguk darah, dan meledak dengan seluruh kekuatannya, nafas yang mengerikan meraung, dan dia menampar beberapa telapak tangan secara berurutan. Darah dan kekuatan telapak tangan memadat, membentuk beberapa cetakan telapak tangan berwarna merah darah, meledak ke arah Luming. Ningkong mati-matian mencoba menggunakan semua teknik rahasia di bagian bawah kotak. Namun, Luming masih tidak bisa dihentikan. Menggabungkan jiwa binatang buas dari puncak Wuzong, kekuatan Luming sangat dekat dengan level Wuzong, berdiri di puncak seorang seniman bela diri yang hebat. Ningkong sama sekali bukan lawan, dan cetakan telapak tangan runtuh satu demi satu saat tombak ditembak jatuh.
Ningkong batuk darah dan terbang kembali, menggunakan metode mutilasi diri ini, akhirnya mendarat di punggung elang besar. Dan tubuh Luming jatuh ke bawah. Haha, Luming, kamu ingin membunuhku, mimpi saja. Kamu membunuh begitu banyak anggota keluarga Duanmu, tidak peduli apapun, keluarga Duanmu tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Ningkong tertawa. Tapi dengan senyuman, seteguk darah menyembur keluar, wajahnya pucat seperti kertas. Benar, Luming, tunggu saja kemarahan keluarga Duanmu. Kamu, keluarga Lu, akan terbakar menjadi abu dalam kemarahan ini. Setinggi meter di udara. Saat ini, lelaki tua dari keluarga Duanmu berkata dengan dingin. Dalam pertempuran ini, keluarga Duanmu menderita kerugian besar, bahkan dia sendiri terpaksa melarikan diri. Ini sangat memalukan, dan amarah di hatinya membara. Luming, tunggu saja sampai mati. Lu Yunxiong meraung dengan marah. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Tiba-tiba, suara dingin datang dari Luming yang jatuh, dan kakinya tiba-tiba menginjak udara. Tubuhnya berhenti jatuh dan malah bergegas ke atas. Pada saat ini, kekuatannya telah meroket, dan bahkan kekuatan tendangan volinya telah meningkat pesat. Bagaimana mungkin? Ningkong terkejut. Dia hanya tinggal di ketinggian beberapa ratus meter saat ini. Sudah terlambat untuk naik, jadi dia hanya bisa mencoba yang terbaik untuk mengendalikan elang besar, mencoba untuk melarikan diri ke kejauhan. Elang besar melebarkan sayapnya dan terbang ke depan dengan cepat. Mati untukku. Luming meraung, memegang pistol dengan satu tangan, dan membungkukkan tubuhnya menjadi busur. Kemudian, tombak itu terlempar keluar secara tiba-tiba. Dengan tubuh sebagai busur dan tombak sebagai anak panah, tombak itu meraung seperti sambaran petir, sangat cepat. Ini adalah tembakan kekuatan penuh Luming, dan dalam sekejap, itu menjangkau jarak ratusan meter dan menusuk Ningkong. Tidak. Ningkong meratap, tetapi dengan tubuhnya yang terluka parah, sudah terlambat untuk melarikan diri. Engah! Tombak melewati dada Ningkong, mengeluarkan aliran darah. Sebuah lubang besar meledak dari dada Ningkong, dan ada keengganan dan ketakutan yang ekstrim di matanya. Dan elang besar, dikejutkan oleh niat membunuh dari senjata ini, meraung lagi, dan benar-benar berhenti di udara. Desir. Luming mundur beberapa langkah, menempuh jarak ratusan meter dalam sekejap, dan mendarat di punggung elang besar itu. Luming. Ningkong berteriak putus asa beberapa kali, lalu vitalitasnya menghilang dan dia kehabisan napas. Ayo pergi. Di atas, Lu Yunxiong dan lelaki tua dari keluarga Duanmu hampir mengencingi ketakutan, buru-buru mendesak elang besar, dan terbang menuju arah sekte pedang Suanyuan. Luming mengangkat kepalanya dan melihat, energi tubuh yang sebenarnya beredar, dan itu meledak. Elang besar meraung di bawah kakinya, dengan patuh menurut, dan jatuh. Ming Er, kamu baik-baik saja? Liping bergegas dan bertanya dengan prihatin. Bu, aku baik-baik saja. Luming tersenyum. Bab 179 mengejar dan membunuh. Tuan muda, Tuan muda. Di samping, tiga tetua inti dari keluarga Lu terkejut. Tuan muda mereka sebenarnya sudah tumbuh sampai titik ini? Di mata mereka, tuan dari keluarga Duanmu, yang terlalu kuat untuk bersaing, terbunuh di tangan Luming seperti bayi, yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Di dalam hati mereka, selain kaget, mereka masih kaget, dan sulit untuk tenang dalam waktu yang lama. Tiga tetua, tolong jaga ibuku. Luming memandangi tiga tetua inti. Ya. Tiga tetua inti tanpa sadar berkata. Ming Er, apa yang ingin kamu lakukan? Ekspresi Liping berubah. Lu Yunxiong harus mati, ibu, jangan khawatir, aku akan baik-baik saja. Luming tersenyum. Setelah itu, darah Luming mengalir keluar. Luming tidak menghindar darinya. Dia membuka mulutnya dan menghisap darah roh yang melahap. Darah tuan dari keluarga Duanmu yang meninggal di kompleks itu terbang keluar satu demi satu dan berkumpul menuju Luming. Di antara mereka, ada beberapa seniman bela diri dari seni bela diri tingkat kelima, dan ada juga petarung dari seni bela diri tingkat keempat, yang sangat membantu Luming. Bu, aku pergi. Luming berkata, dan melompat ke elang besar. Ming Er, hati-hati. Teriak Liping. Ibu, jangan khawatir.
Luming mengangguk dengan sungguh-sungguh, lalu menginjak elang besar, yang menjerit dan terbang ke arah langit. Elang besar melonjak, dan dalam sekejap mata, keluarga Lu telah menghilang. Luming mengendalikan elang besar itu, dan dengan cepat mengejar ke arah Lu Yunxiong dan yang lainnya pergi. Saat ini, aura di tubuh Luming turun tajam. Kekuatan jiwa binatang itu akhirnya habis, dan Luming kembali ke level aslinya, tetapi dia merasakan sakit yang menggelitik di sekujur tubuhnya. Ini disebabkan oleh kekuatan jiwa binatang yang mengenai tubuh. Untungnya, aku memiliki darah Devouring Spirit, yang telah melahap sebagian besar kekuatan. Jika tidak, dengan basis kultivasi dan tubuh fisikku saat ini, aku benar-benar tidak dapat menahannya, kata Luming diam-diam. Setelah itu, dia terus memurnikan kekuatan esensi dan darah, dan mulai memulihkan energi aslinya dan memulihkan tubuh fisiknya. Tidak lama kemudian, esensi darah benar-benar disempurnakan. Di antara mereka, esensi darah dari beberapa master seni bela diri tingkat kelima sangat membantu Luming, dan kultivasi Luming berhasil menembus puncak seni bela diri tingkat kedua dalam satu gerakan. Dan luka fisiknya hampir sembuh. Pada saat ini, Luming melihat mayat Ningkong di belakang elang besar. Mata Luming berkedip. Ningkong adalah seniman bela diri teratas dari tingkat ke-9, esensi darahnya benar-benar menakutkan, Luming tidak mau ketinggalan, tetapi dia tidak berani menelannya dengan gegabah. Aku tidak bisa melahap dan memurnikan esensi darah dari lapisan ke-9 guru bela diri besar. Aku takut jika aku menelannya, darahnya akan pecah. Pikir Luming. Ada juga batasan pembuluh darah yang melahap esensi dan darah. Luming merasa akan sedikit berat untuk melahap seorang ahli yang 3 atau 4 tingkat lebih tinggi darinya, dan darahnya akan membengkak. Dan untuk master seni bela diri tingkat 9, esensi yang terkandung dalam esensi darah setidaknya setara dengan esensi darah lebih dari 60.000 master seni bela diri tingkat kedua. Lebih dari 60.000 terlalu menakutkan, Luming menduga jika dia melahapnya, darahnya mungkin akan meledak oleh energi kekerasan. Lupakan saja, jangan terlalu serakah, telan setetes saja dan lihatlah. Luming memutuskan untuk memperhatikan, lalu memanipulasi darah, dengan hati-hati menelan setetes darah, dan menenggelamkannya ke dalam darah. Ledakan. Dalam sekejap, sepertinya ada gunung berapi yang meletus di garis keturunan, dan energi kekerasan mengamuk garis keturunan pemakan roh Luming, yang awalnya tampak seperti ular kecil dengan panjang kurang dari 1 meter, membengkak secara paksa saat ini. Panjangnya bertambah beberapa kali lipat, dan ketebalannya meroket 10 kali lipat. Energinya terlalu menakutkan. Bahkan jika hanya ada 1 tetes esensi darah, energinya setara dengan esensi darah prajurit tingkat 2 yang terdiri dari lebih dari 7.000 master seni bela diri. Perbaiki untukku, perbaiki. Luming meraung, mengendalikan darah dengan seluruh kekuatannya, dan mulai memperbaikinya dengan panik. Huhu. Aliran energi murni mengalir ke tubuh Luming, dan Luming terus menjalankan Zanlong Zhenjue untuk menyerap energi ini dan mengubahnya menjadi energi sejati. Tingkat kultivasi Luming meningkat pesat. Namun, Luming mengontrol garis keturunan, dan lebih banyak esensi energi diserap oleh garis keturunan itu sendiri, yang digunakan untuk meningkatkan level garis keturunan. Kalau tidak, energinya akan terlalu besar untuk diserap Luming. Hanya sekitar 20% energi yang diubah menjadi ki sejati, dan 80% lainnya semuanya digunakan untuk meningkatkan level darah. Dengan basis kultivasi Luming, dia dengan cepat mendekati seniman bela diri Sancong yang hebat. Ledakan. Setengah jam kemudian, tubuh Luming bergetar, dan dia menerobos dengan 3 ahli bela diri. Setelah menembus ke tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat, kecepatan pemurnian Luming meningkat pesat, dan energi terus diubah menjadi energi sejati. Tahap awal dari tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat, tahap tengah dari tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat. Di tahap tengah dari tingkat ketiga dari seniman bela diri yang hebat, darah roh yang melahap keluar raungan, dan segera, dia melihat cakra merah darah ke-6 bersinar. Garis keturunan telah dipromosikan ke garis keturunan tingkat ke-6. Garis keturunan level 6, kekuatan melahap sangat ditingkatkan, kecepatan pemurnian darah juga sangat meningkat, dan tubuh garis keturunan roh Devouring perlahan menyusut. 18 jam kemudian, setetes esensi darah Ningkong benar-benar dimurnikan.
Dan kultivasi Luming telah mencapai puncak tingkat ketiga guru bela diri agung dalam satu gerakan, hanya satu langkah lagi dari tingkat keempat guru bela diri agung. Tentu saja, ini karena sebagian besar esensinya digunakan untuk meningkatkan level garis keturunan. Ini juga membuat garis keturunan Luming naik ke puncak tingkat ke-6, dan 6 cakra cerah dan penuh, seolah-olah cakra baru dapat lahir kapan saja. Tahukah Anda, semakin tinggi level garis keturunan, semakin menakutkan esensi darah yang perlu dipromosikan, tetapi kali ini, garis keturunan Luming telah dinaikkan ke level penuh. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya esensi darah dari seniman bela diri hebat lapisan ke-9 sudah habis. Luming membuka matanya dan melihat tubuh Ningkong, merasa sedikit kasihan. Dalam setengah hari terakhir, esensi darah di tubuh Ningkong telah menghilang. Semakin tinggi basis kultivasi seniman bela diri, semakin lambat esensi darah akan menghilang setelah kematian, tetapi untuk master seni bela diri tingkat 9, esensi darah akan menghilang paling lama dalam waktu 3 jam. Dengan semburan energi sejati, tubuh Ningkong terjatuh. Dengan satu orang hilang, kecepatan elang meningkat pesat, dan dia bergegas mengejar. Beberapa jam kemudian, titik hitam kecil di depan terlihat dari kejauhan. Itu adalah Lu Yunxiong dan yang lainnya. Ini Luming mengejarnya. Rupanya, Lu Yunxiong juga menemukan Luming dan berteriak ketakutan. Bajingan kecil ini berani mengejarnya. Mungkinkah kekuatan jiwa binatang buasnya belum hilang? Bagaimana mungkin? Orang tua dari keluarga Duanmu tampak murung. Lu Yunxiong, seperti yang aku katakan, kamu akan mati, kamu tidak bisa melarikan diri. Teriak Luming, suaranya sangat dingin. Apa yang harus saya lakukan? Super Elder, apa yang harus saya lakukan? Lu Yunxiong sangat ketakutan sehingga dia tidak bisa menahan diri, dan bergumam di mulutnya. Mungkinkah kekuatan jiwa binatang buas kecil ini belum hilang, atau apakah dia masih memiliki jiwa binatang buas? Orang tua dari keluarga Duanmu, bernama Duanmu Chao, terus berpikir di dalam hatinya saat ini, menatap Luming di belakangnya, matanya penuh ketakutan. Jangan khawatir, sudah hampir waktunya untuk sekte pedang Suanyuan. Segera setelah kita tiba di sekte pedang Suanyuan, Luming, bajingan kecil, tidak akan ada hubungannya dengan kita. Itu bukan kita, tapi dia siapa yang akan mati? Duanmu Chao berkata dengan wajah muram. Dari kota Fenghuo ke sekte pedang Suanyuan, dibutuhkan sekitar 10 hari untuk menunggang kuda bersisik biru, tetapi hanya perlu sekitar 1 hari untuk menunggangi elang besar ini. Dan sekarang, beberapa jam lagi, mereka akan tiba di sekte pedang Suanyuan. Bab 180 membunuh Akademi Harimau Putih. Terbang lebih cepat. Cepat, cepat. Zenki Duanmu Chao meledak ke dalam tubuh elang besar, dan elang besar itu berteriak, seolah-olah dia dirangsang oleh sesuatu, kecepatannya beberapa per 10 lebih cepat, dan dia bergerak maju dengan cepat. Dua elang besar, satu di depan dan satu di belakang, dengan jarak sekitar 10.000 meter, dengan cepat terbang menuju sekte pedang Suanyuan. Di sisi Luming, karena ada satu orang yang lebih sedikit, kecepatannya lebih cepat, dan jarak antara depan dan belakang perlahan semakin dekat. Tetapi masih tidak mungkin untuk mengejar ketinggalan dalam waktu singkat. Segera, 3 jam berlalu. Jarak antara depan dan belakang hanya lebih dari 2.000 meter, tapi tempat ini sudah mendekati batas sekte pedang Suanyuan. Haha, hampir sampai, akhirnya hampir sampai, Luming, kamu masih ingin membunuhku, mimpi saja. Lu Yunxiong tertawa terbahak-bahak. Tapi niat membunuh di mata Luming tetap tak berkurang, sangat kuat. Desir. Desir. Segera, gerbang gunung sekte pedang Suanyuan sudah terlihat. Elang besar itu bersuara, terbang melewati gerbang gunung sekte pedang Suanyuan, dan terbang menuju Akademi Harimau Putih. Namun, Luming tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti dan terus mengejar. Apa yang terjadi? Mengapa Luming tidak berhenti? Lu Yunxiong sedikit putus asa lagi. Tidak apa-apa, itu hanya gertakan. Saat kita sampai di Akademi Macan Putih, beraninya Luming bertindak sembrono. Duanmu Chao berkata dengan percaya diri. Satu di depan dan satu di belakang, dua elang besar terbang di atas gerbang gunung sekte pedang Suanyuan. Siapa itu di atas elang besar? Yang di depan sepertinya kepala tetua Akademi Macan Putih. Yang di belakang terlihat familiar. Tunggu, Luming, ini Luming.
Luming? Apa? Luming? Ini benar-benar Luming, Tuhanku, Luming belum mati. Ini benar-benar dia, Luming belum mati. Segera, seluruh gerbang gunung sekte pedang Suanyuan terkejut, dan berita itu menyebar seperti orang gila. Lu Yunxiong, kemanapun kamu melarikan diri, aku akan membunuhmu hari ini. Suara itu bergulir, dan suara pembunuh Luming menyebar ke seluruh gunung depan sekte pedang Suanyuan. Tidak, kakak laki-laki Luming akan membunuh orang-orang di Baihuyuan, dan sepertinya dia akan pergi ke Baihuyuan. Tidak, kamu harus memberitahu Pangxi, Feng Wu, dan yang lainnya tentang masalah ini, dan biarkan mereka memberitahu Penatua Mulan. Di bawah, ada beberapa murid Suzaku yang ekspresinya berubah drastis saat ini, dan mereka berlari ke arah Suzaku dengan panik. Di depan, Lu Yunxiong dan Duan Muchao mengendarai elang besar dan dengan cepat menuju ke White Tiger Yard, dan sepertinya Baihu Yard akan segera tiba. 1000 meter di belakang, Luming mengejarnya. Dua elang besar terbang di atas sekte pedang Suanyuan dengan tidak hati-hati, yang secara alami menyebabkan kejutan. Luming belum mati. Dia mengejar kepala tetua Akademi Macan Putih dan mengancam akan membunuh Lu Yunxiong. Siapa Lu Yunxiong? Aku juga mendengar bahwa Lu Yao dan Luming berasal dari keluarga yang sama. Jadi itu masalahnya, tapi Luming bisa mengejar kepala tetua, bagaimana ini mungkin? Aku tidak tahu, tapi sesuatu yang besar akan terjadi. Ayo kita lihat. Di bawah sekte pedang Suanyuan, sejumlah besar orang berkumpul dan menuju ke Akademi Harimau Putih. Beberapa menit kemudian, Lu Yunxiong dan Duan Muchao terbang ke halaman Harimau Putih terlebih dahulu, dan elang besar itu mendarat di lapangan besar di halaman Harimau Putih. Begitu jatuh, mulut elang besar itu berbusa, jatuh ke tanah dan kejang. Sepanjang jalan, elang besar ini membakar potensinya, dan akhirnya tidak bisa bertahan saat ini. Lu Yunxiong dan Duan Muchao melompat turun dan berdiri di alun-alun. Sesampainya di sini, keduanya merasa lega. Haha, akhirnya aman. Lu Yunxiong sangat gembira, dengan ekspresi kaget yang tidak pasti, dia benar-benar ketakutan oleh Luming. Jangan khawatir, ketika kamu sampai di sini, bahkan jika kamu meminjam 10 nyali lagi dari Luming, dia tidak akan berani melakukan apapun. Setelah aku melapor ke dekan, dia secara pribadi akan memimpin seseorang untuk menjatuhkan Luming. Dia membunuh begitu banyak orang di keluarga Duan Musaya, dan tidak ada yang bisa melindunginya. Duan Muchao kembali ke ekspresi tenang dengan tangan di belakang. Halaman Harimau Putih adalah markas keluarga Duanmu, siapa yang berani datang ke sini untuk membunuh orang? Kecuali jika Anda tidak ingin mati. Dia menyimpulkan bahwa Luming akan segera berhenti. Luming benar-benar berhenti, mengendarai elang besar, melayang di atas alun-alun. Sombong, Luming, kamu membunuh lusinan anggota keluarga Duan Musaya, dan sekarang kamu berani mengendarai elang besar untuk masuk ke halaman Harimau Putih. Kamu sangat berani dan berdosa, sekarang, cepatlah dan berlutut dan mohon ampun, mungkin kamu bisa ditinggal sendirian seluruh tubuh. Duan Muchao menegur dengan tangan di belakang. Haha, Luming, ayolah, tidakkah kamu ingin membunuhku? Turun dan bunuh aku jika kamu memiliki kemampuan, haha. Lu Yunxiong tertawa dan menatap Luming dengan mata menghina. Tapi saat berikutnya, senyum di wajahnya membeku. Karena gerakan tubuh Luming, dia melompat turun dari elang besar, dan dengan raungan, dia mendarat dengan keras di alun-alun, menginjak lempengan batu di alun-alun, menyebabkan kerikil beterbangan. Kamu tidak perlu berteriak. Aku katakan sebelumnya bahwa aku akan membunuhmu. Tidak masalah di mana kamu bersembunyi. Luming berjalan menuju Lu Yunxiong selangkah demi selangkah. Luming, apa yang kamu lakukan? Kamu berani, kamu lancang, ini halaman Harimau Putih. Ekspresi Lu Yunxiong berubah drastis, dan dia tidak bisa membantu tetapi mundur, berteriak keras. Namun, mata Luming sangat dingin, dan dia hanya mengeluarkan satu kata, bunuh. Arogansi, kemarilah, Luming membunuh puluhan anggota keluarga Duan Musaya. Mereka sudah gila dan gila. Ayo serang bersama dan bunuh dia. Duan Muchao tidak bisa lagi tenang dan berteriak. Di alun-alun ini, ada cukup banyak orang dari Baihuyuan, saat ini salah satu dari mereka bergegas menuju sisi ini. Luming, ini Luming. Dia belum mati. Mereka yang datang, beberapa adalah murid tingkat perak dari Akademi Macan Putih, dan beberapa pria paruh baya yang bukan lagi murid.
Mereka telah berlatih selama bertahun-tahun dan kultivasi mereka sangat tinggi. Ahli bela diri tidak berani maju sama sekali. Boom! Luming memegang pistol penekan setan, napasnya gila, rambut panjangnya berkibar, dan dia berteriak dengan dingin, "Targetku adalah Lu Yunxiong dan yang lainnya. Jika kamu tidak ingin mati, dapatkan keluar dari sini." Arogansi, lihat apa yang kamu punya. Kemampuan. Seorang murid tingkat perunggu hanyalah nomor 1, di mataku, dia bukan apa-apa. Beberapa murid tingkat perak berteriak. Orang-orang ini semuanya adalah master seni bela diri tingkat 5, dan bahkan ada pria kuat muda yang merupakan master seni bela diri tingkat 6. Jika itu masalahnya, maka bunuh. Niat membunuh Luming melintas, pistol penekan iblis menjentikkan, dan jiwa binatang bergabung ke dalam tubuhnya. Jiwa binatang kedua di puncak Wuzong. Dalam sekejap, aura Luming meningkat dengan gila-gilaan, seperti iblis. Bunuh. Tombak panjang disapu, dan cahaya senjata setebal ember dan panjang 100 meter muncul, menyapu ribuan pasukan. Menabrak. Menabrak. Lusinan murid dari Akademi Macan Putih langsung tersapu, dan selusin dari mereka yang memiliki basis kultivasi yang lebih lemah diledakkan. Dalam sekejap, lebih dari selusin ahli bela diri terbunuh. Sisi. Beberapa murid harimau putih yang tidak maju ke depan tersentak, bola mata mereka hampir keluar. Satu tembakan, hanya satu tembakan, menewaskan lebih dari selusin ahli di ranah seni bela diri yang hebat, dan lebih dari selusin terluka parah, terlalu kuat. Berani, Luming membantai murid-muridnya, dia akan memberontak. Teriak seorang murid Akademi Harimau Putih. Aku katakan sebelumnya, itu bukan urusanmu, jika kamu tidak ingin mati, keluarlah. Luming meraung dengan gila. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di cerita dunia novel berikutnya.